Silakan dulu kalau ada yang ingin nyiapin host komputer satu buat ngetes ya. Nah, kalau kalau main bandwidth sampai ribuan, nggak mungkin. Jelas kayak ini 4 klien aja capek gitu ya. Jangankan 4, seribuan, 20 aja sudah capek gitu. Nanti kalau kliennya banyak, kita bisa pakai bantuan ya, bantuan manajemen bandwidthnya kita bantu dengan metode PCQ ya, per connection queue. Nanti dia hitung per koneksi. Saya lagi nyiapin hostnya jalan. Nah, PCQ ada di materi, nanti ada kita bahas. Materi ini ada nanti. Nah, kita lihat dulu lanjutannya lagi. Ini contoh ya, contoh. Misalnya kita punya dua klien ya, klien A dan klien B. Ya, klien 1 dan klien 2 ya. Klien 1 IP-nya 1.2, klien 2 IP-nya 1.3. Nah, konfigurasi akan langsung melakukan limit untuk upload dan download. Nanti beda dengan Q3. Q3 kalau ngedownload, ngelimit, download aja sendiri. Terus ngelimit upload gimana? Sendiri lagi konfigurasinya. Namun, di konfigurasi Simple Queue, satu baris konfigurasi itu sudah akan melakukan limit baik terhadap traffic upload maupun terhadap traffic download ya. Nah, contoh kita ambil yang downloadnya dulu gitu, karena ini kan yang paling sering bermasalah ya. Nah, kita punya alokasi bandwidth 1 mega gitu ya. Kita punya alok mega gitu. Nah, 1 mega itu kita ingin bagi rata, bagi menjadi 512 512 bagi kedua klien. Nah, setiap klien akan mendapatkan mir-nya atau maksimumnya 11, artinya bagi dua ya. Kalau dua-dua ingin gunakan bandwidth berarti bagi rata dua-dua ya. Nah, kira-kira model konfigurasinya akan seperti ini di simple queue-nya. Name-nya all limit. Di inner queue atau queue paling atas itu hanya perlu diberikan max limitnya berapa. Limit add tidak perlu kita tambahkan pada inner queue. Sini kita lihat tidak ada inner queue ya, tidak ada limit add. Cukup max limit. Ini skenario-nya bandwidth-nya 1 mega yang diterima oleh si inner queue. Nah, 1 mega ini akan dibagi dua menjadi 512 512 jika kedua-duanya menggunakan alokasi bandwidth secara bersamaan. Kalau hanya satu, misalnya ini nggak gunakan bandwidth, berarti klien ini bisa ngambil semua yang satu ini, full ngambilnya. Ini skenario-nya bagi rata ya, bisa-bisa nggak bagi rata juga seperti tadi. Nah, itu untuk download, upload-nya sama ya modelnya. Nah, ini syarat-syaratnya ya. Syarat-syaratnya kalau kita mau melakukan konfigurasi baik di Q3 maupun di Simple Queue seperti ini. Ini ada syarat-syaratnya. Contoh, kita tadi kan punya dua klien ya. Punya dua klien, terus alokasi bandwidth-nya 1 mega. Nah, karena ada dua klien, ingin dibagi rata bandwidth-nya, jadi kita butuh satu inner queue yang akan menjadi orang tuanya, dan dua leaf queue masing-masing untuk klien 1 dan klien 2. Terus kita perhatikan aturan ini. Aturan yang pertama dulu, jumlah keseluruhan parameter CIR atau limit add pada semua leaf queue, kalau dijumlah limit add pada semua leaf queue itu tidak boleh melebihi max limit pada queue. Kalau sama boleh.
Kita lihat ya, limit add. Ini 512. Ditambahkan 512, itu tidak boleh melebihi 1 mega. Nah, ini kan cocok ya. 512 tambah 512 jadi 1 mega. Jangan sampai kalau ini dijumlahkan melebihi 1 mega. Ya, logikanya kan punya orang tua kan, ini orang tua nih, punya duit 10.000. Terus dijanji ke anak-anaknya, 2 per anak. Kamu uang jajannya 5.000 paling rendah ya. Jangan pernah sampai menjanjikan lebih. Misalnya kita masangnya di sini, harus semangat ya. Di grup nggak ada lagi pertanyaan yang mengambang gitu. Nah, nggak jelas. Ini hapus. Jangan sampai kita ya seperti ini. Ya, 512 tambah 768 jelas itu 1 mega lebih. Itu tidak bisa terjadi. Ya, tidak bisa melebihi ini. Sedangkan ini hanya 1 mega. Ntar gimana? Dia pasti akan nuntut. Child ini akan nuntut loh. Saya katanya dijanji 768. Yang anak yang ini juga akan nuntut loh. Saya katanya dijanji 512. Harus dong saya dapat 512. Yang ini juga bilang, harus dong saya dapat 768. Nah, yang bingung orang tuanya. Waduh, ini 768 tambah 12. Itu melebihi 1 mega kan? Duit di kantong cuma 10.000. Minta 5.000. Si bungsu minta 7.000. 7.000 tambah 5.000. Lewat dari 10.000. Pusing orang tuanya kan. Nah, jika ini terjadi, nanti bandingnya narik-narik. Kadang sini mau 768, mau lebih. Nah, pada saat ini nuntut lebih, ini jatuh nanti. Ini juga mau nuntut kan? Iya, gagal berfungsi. Karena kan kita menjanjikan limit, kita menjanjikan bandwidth terendah. Nah, bagaimana kita mau janjikan bandwidth terendah, sedangkan kita punya jatah itu di atas hanya 1 mega. Dia kan pasti akan nuntut. Dia pasti akan nuntut kan? Dia pasti akan nuntut loh. Saya 768 loh. Kalau kurang nggak apa-apa. Misalnya ya, kurang itu nggak masalah. Kalau kurang seperti ini, karena sentimen, kita kasihnya begini. Ya, 512 ditambah 256 itu kan nggak masalah. Nanti dia kan pasti dia hanya nuntut 256 loh. Pada saat sangat-sangat sibuk dia hanya akan nuntut 256. Ini juga hanya akan nuntut 512 gitu. Gimana? Ada yang ingin ditanyakan dulu? Itu aturan pertama ya, aturan yang ini. Nah, sebenarnya Q3 berlaku ya, inner queue. Aturan seperti ini berlaku baik di inner queue maupun di leaf queue gitu. Hanya untuk meratakan gitu ya, meratakan bandwidth yang masuk gitu. Nanti mungkin berikut kita akan lihat pengaruh PCQ itu seperti apa ya, baik di simple queue maupun di Q3.
Namun kalau pertanyaannya adalah inner queue dan leaf queue berlaku untuk konfigurasi Q3, sama. Sebenarnya simple queue sama Q3 sebenarnya sama sih sebenarnya. Hanya berbeda di cara konfigurasi. Tetapi sebenarnya yang dilakukan di belakang layar itu sebenarnya sama. Posisi-posisinya ada kok, mirip itu sebenarnya. Nah, terus kita lihat ya, aturan kedua. Aturan kedua mengatakan nilai mir atau maksimum pada setiap leaf queue itu tidak bisa melebihi pada inner queue. Yang maksudnya ini, 1 mega max limit itu tidak boleh lewat dari ini. Kurang boleh, sama dengan boleh. Tapi jangan lewat ini juga ya. 1 mega ini nggak boleh lewat dari 1 mega ini. Kalau kita memberikan dia misalnya kita berikan dia ini, kita berikan dia 2 mega. Nah, dia kan pasti, loh, saya kata janji paling tinggi 2 mega. Dia akan nuntut ke sini kan? Dia akan nuntut sini. Saya katanya dijanji 2 mega. Nah, ternyata orang tuanya bilang, waduh, uang jajan bapak 10.000 nak. Nggak bisa ngasih lebih. Ya 20.000. Nah, gitu. Jadi masalah bandwidth kayak orang tua yang menjanjikan uang jajan kepada anak-anaknya. Dah, yang mau tanyakan dulu? Iya loh, ini belajarnya gini ya. Ini orang tua punya 10.000 loh. Terus kalau kita nanti masing-masing kamu nak, si tertua, si sulung 5.000 ya, adikmu juga 5.000. Nah itu nanti kalau misalnya adikmu nggak butuh duit jajan, kamu bisa dapat 10.000 ya. Gitu jalan ceritanya. Atau ya kalau punya 4 anak berarti harus 256 loh. Kalau bagi rata ya, kalau bagi rata. Tapi kan bisa aja nggak bagi rata. Misalnya yang bungsu itu masih bayi. Bayi kan nggak perlu duit jajan. Kalau rata ya, bagi rata bisa. Misalnya ini adik bayi nih, yang ini. Yang penting nggak lewat. Tambah 2 mega, berarti kita menjanjikan lebih loh dari bandwidth yang ada gitu. Nah, kalau 4 anak, masing-masing akan narik-narik loh. Karena kita menjanjikan, sebenarnya maknanya ini, kita akan menjanjikan ke klien ini bahwa Anda itu sudah dijamin, sudah digaransi 512. Nah, kalau kita memberikan jaminan yang sebenarnya kita tidak alokasi bandwidthnya, narik-narik. Nah, kecuali kayak itu, minjam tetangga sebelah. Baik, itu untuk upload ya, download ya, uploadnya sama. Konfigurasinya seperti ini ya. Konfigurasinya seperti ini. Nah, kalau childnya 4, berarti saya kembalikan ke sini ya gambarnya. Childnya 4. Ini ya, childnya 4. Yang online 2.
Berarti ini nggak online kan? Karena mereka nggak online, berarti bandwidth ini nggak mereka pakai. Karena mereka nggak pakai bandwidth, ya, akhirnya 1 mega ini, ya, bandwidth di sini 1 mega itu hanya dibagi ke 2 orang. Nah, berarti masing-masing akan mendapat 512, 512. Mendapat nilai tengahnya kan? Yang penting di konfigurasi ini kan sebenarnya jaminan paling bawah apa, jaminan paling atas berapa. Di tengah-tengah nggak masalah. Kalau hanya 2 orang, ini pasti akan mendapatkan 512. Klien yang ini juga akan mendapatkan 512. 1 mega dibagi 2. Dan 512 itu berada di tengah-tengah nilai ini kan? Karena kita akan menjamin 1 mega paling atas, 256 paling bawah. Ada yang ingin ditanyakan lagi? Konfigurasinya ya. Bagaimana kalau kita tahu, kalau dikonfigurasi gini. Bentar, bentar, bentar. Ini, kalau kita melakukan konfigurasi, isi uploadnya di sini, batasan uploadnya di sini, ya, yang ini. Kalau batasan downloadnya yang ini. Kalau dari ISP-nya, kalau kita langganan kan ada kontraknya, minimal berapa, maksimal berapa. Nah, ini konfigurasi bagaimana, Mas Togu? Nah, ini kan konfigurasi untuk inner queue-nya ya. Inner queue-nya tidak membutuhkan parameter limit add. Ini skenario yang tadi ya, punya 2 klien. Terus kita buat lagi konfigurasinya berikut. Konfigurasi berikut. Ini PowerPoint-nya lambat loading. Nah, konfigurasi berikut kita buat untuk yang klien pertama. Contohnya gini. Dinamakan ya, queue-nya dinamakan klien 1, targetnya 1.2, ya, max limitnya 1M ya, paling atasnya kan ini mir-nya ya, mir upload, mir download 1 mega, terus ini cheer-nya, nah, cheer upload dan cheer download itu cheer-nya dikonfigurasi bagian tab advance. Terus kita jangan lupakan bahwa ini adalah leaf queue, berarti harus mencari induknya, harus mencari inner queue-nya. Dan induknya tadi kita sudah namakan tadi all limit ya, all limit. Yang tadi, yang slide yang ini kan kita namakan all limit. Nah, di all limit itu isinya network address ya, bukan IP. Di klien 1, di limit untuk klien 1 ngisinya itu sudah IP address kayak gini. Nah, dia akan otomatis loh. Terus ini kita buat lagi ke klien 2 ya, buat kita namakan klien 2, IP-nya klien 2 berapa? Saja ya. Terus 1 mega, 1 mega gitu ya. Ini maksimal mir-nya ya. Mir upload,
Near download, pilih tab advance untuk konfigurasi cheer-nya di sini, cheer untuk download, upload ya, cheer untuk atas bawahnya. Terus jangan lupakan bahwa karena ini adalah konfigurasi inner queue, leaf queue, maka kita harus arahkan dia mencari orang tuanya. Orang tuanya siapa? Orang tuanya adalah all limit. Nah, ada pertanyaan, queue tipe itu apa gitu ya? Queue adalah metode manajemen bandwidth yang digunakan oleh konfigurasi ini. Jadi metode utamanya ya, kalau kita dengar metode ya, metode utama manajemen bandwidth pada router mikrotik itu menggunakan metode HTB ya, hierarchical token bucket. Nah, metode hierarchical token bucket ini dikombinasikan dengan berbagai metode-metode lain. Nah, kalau kita mau lihat, mungkin bisa lihat di tampilan inbox saya. Tadi sudah saya sampaikan bahwa metode utama manajemen bandwidth ya, metode utama manajemen bandwidth pada router mikrotik adalah HTB ya. Nah, HTB itu bisa dikomunikasikan dengan ini. Inilah, kalau bisa lihat di tampilan winbox saya, inilah metode manajemen bandwidth lainnya yang bisa dikombinasikan dengan HTB. Ada Vivo ya, ada SFKey, ada multi queue PVivo, paket first in first out ya, ada per connection PCQ, ada RED, random early detection. Nah, secara default kalau kita menggunakan ya, simple queue, secara default kita akan diberikan pilihan default small ya, default small. Mikrotik saya sudah bisa dilihat ya, ke share lagi share kan, ada kan. Ntar ya, nanti yang ini apa sih pengaruh-pengaruhnya ntar, soalnya kalau jujur kalau kita mainin ini aja, mainin simple queue ini bisa 2 hari gitu kalau kita mau telusuri sampai dalamnya ya, dan harusnya seperti itu. Nah, saya ini aja default small. Kita lihat, cek benar suaranya. Nah, tadi ada pertanyaan, queue tipe itu apa sih? Sekarang kita sudah bagi ya, si klien ini, kita sudah berikan si klien 1.3 alokasi bandwidth maksimum 1 mega, minimum 512 ya, 512. Satu klien loh kita sudah berikan. Anggaplah di jaringan ini nggak ada yang browsing, tinggal dia sendiri gitu, tinggal klien 2 dengan IP 1.3, tinggal dia sendiri. Jadi karena dia tinggal sendiri, berarti bandwidth itu kan 1 mega itu full bagi dia ya, full bagi dia, nggak ada bandwidth lain. Pertanyaannya, bagaimanakah alokasi bandwidth 1 mega tersebut digunakan oleh klien 2 ini 1.3? Dia kan sudah dapat 1 mega. Sebenarnya ada pertanyaan selanjutnya, bagaimanakah cara klien tersebut menggunakan bandwidth tersebut 1 mega loh. Nah, kalau kita mau jawab pertanyaan seperti itu, bagaimana klien itu menggunakan alokasi bandwidth 1 mega, kita harus lihat di sini tipenya apa. Oh, tipenya default small. Nah, terus kita cek di bagian di mikrotik saya ya, bisa lihat kan default small. Kalau kita lihat di situ kind PVivo ya, paket first in first out. First in first out artinya sampai dia yang duluan keluar, siapa yang duluan datang dia yang duluan diproses, itu first in. Siapa cepat dia dapat gitu.
Nah, karena si klien 1.3 ini diberikan metode siapa cepat siap dia dapat, maka kalau klien ini ternyata bukanya Mozilla-nya banyak, downloadnya banyak, dia mendownload 5 film sekaligus, 5 film itu kan sama rata. Ada film yang cepat, ada film yang lambat. Karena kenapa? Karena alokasi bandwidth 1 mega yang diberikan kepada dia tersebut itu ya masih menganut prinsip siapa cepat dia dapat. Nah, kalau ternyata di komputer dia itu download banyak, downloadnya nggak akan rata. Ada yang cepat, ada yang lambat. Yang mana duluan di download itu mungkin yang akan lebih cepat. Itulah makna si default small. Siapa cepat dia dapat. Itu untuk satu klien ya, untuk klien. Misalnya dia download, dia buka YouTube, download lagi dari Ganul, berbagai macam aplikasi yang dia jalankan, itu speednya tidak akan sama. Kenapa? Karena ternyata alokasi 1 mega 1 Mbps tadi diberikan kepada klien 2 itu dengan cara force in, force out. Oke, ada yang menanyakan masalah itu lagi, salah Q-tipe ya, Q-tipe. Ya, misalnya 2 mega, oke. Untuk 4 klien. Dibatasi masing-masing, ya paling bawahnya ya 512, oke. Ternyata yang hidup cuma 2, baik. Masing-masing, enggak, masing-masing 1 mega loh. Klien yang 1 mega, klien yang 1 mega, jadinya habis 2 meganya. Kalau kita bagi rata ya, kalau kita baginya rata. Dan itu 512 itu batas bawah. 512 itu batas bawah loh. Batas paling bawah dalam keadaan terburuk. Tapi kan ada namanya market. Berarti bisa saja dia berada di antara 512 dan 2 mega. Karena masih sisa. Kalau ada bandwidth masih sisa di orang tuanya akan dibagi rata. Iya, dibagi rata. Nah, ntar mas gue ya, saya jawab dulu. Satu klien buka 5 YouTube, sementara 2 klien 2 buka YouTube. Nah, begini, kadang kita sudah bagi ya kita sudah bagi alokasi bandwidth tersebut. Kadang-kadang browsernya kita sendiri yang tidak mampu mencapai kecepatan yang sudah diberikan, ya. Kadang-kadang browsernya kita sendiri tidak mampu mencapai kecepatan yang diberikan. Misalnya, klien 1 buka 5 YouTube. Dia akan, walaupun 5 YouTube-nya, tetap dia akan mendapatkan alokasi 1 mega. Klien 2, walaupun cuma 1 YouTube, tetap akan mendapatkan 1 mega juga. Jelas, YouTube di klien 1 akan lebih lambat karena bukanya kan 5 YouTube. Sering buffer pasti di klien 1. Karena dia bukannya 5 YouTube dan dia hanya diberikan jatah 1 mega. Klien diberikan jatah 1 mega, tapi hanya buka 1 YouTube. Hanya buka 1 YouTube. Nah, berarti di klien 2 YouTube-nya akan lebih bagus jalannya dibanding dengan yang di klien 1. Enggak, 512 itu batas bawah, ya. Enggak. Klien 512 itu batas bawah, 2 Mbps itu batas atas. Jadi bisa saja berada di antara itu. Yang penting tidak lewat 2 mega dan tidak jatuh di bawah 512.
Nah, terus target pakai 2 IP. Nah, kalau tadi ada pertanyaan ya Mas Upet, kalau targetnya pakai 2 IP atau lebih, nah, simple key konfigurasi ini kan bacanya IP address ya, bacanya IP address. Berarti kalau misalnya satu klien menggunakan 2 IP, simple key akan mendeteksi bahwa itu 2 komputer. Berarti komputer itu kalau dia kucing-kucingan seperti itu, pakai 2 IP, ya. Sedangkan simple queue kita itu mendeteksinya ada 2 IP, dia menganggap itu adalah 2 komputer, berarti masing-masing IP akan menempatkan 1 mega 1 mega. Karena simple key kan nggak tahu itu IP itu dari komputer mana gitu. Dia mendeteksi dari IP address-nya. Oh, IP-nya ini 2. Berarti 2 klien sih sebenarnya. Jadi masing-masing IP baik. Hasil akhirnya hasil akhirnya seperti ini ya, konfigurasi tadi 2 klien ya. 1 mega 1 mega 512 512. Untuk menguji ya, menguji bandwidth kita paling bagus menggunakan menu Tors ya. Itu di bagian tools ada Tors, aktifkan. Kalau klien kita terhubung di Ether 2, pilih Ether 2, kita masukkan network address-nya supaya nggak masuk traffic-traffic yang lain. Terus aktifkan source address ya dengan topologi yang tadi ya. Klien ini ada 2, 192.168.168.113 terhubung di Ether 2. Nah, kalau kita torch pada saat satu klien melakukan download akan terlihat seperti ini. Untuk download, perhatikan ini masalah yang kayak kemarin lagi TXRX. Untuk download bahasanya TX ya, transmit, bukan RX, bukan receive. Nah, karena downloadnya klien, receive-nya klien itu sama dengan transmitnya Ether 2. Jika Ether 2 memang yang terhubung ke jaringan lokal ya. Hati-hati, saya dulu pertama kali baca Tors, kok kenapa transmit kita kan pasti berpikir upload ya, kirim kan, TX. Kok klien download bacanya di TX. TX-nya kok besar, kok uploadnya klien besar. Sebenarnya ini kirimnya Ether 2 menjadi downloadnya klien ya. Terbalik kan posisinya Ether 2 sama klien. Kalau 2 klien yang download itu akan terbagi rata gitu ya. Kalau 2 klien yang ngedownload modelnya kayak gini ya, rata 512 512. Oke, itu bandwidth tidak akan, jarang kita akan menemukan 12 pas bermain ya, nilainya pasti akan naik dan turun gitu. Ada sebenarnya penjelasan teori di dalam itu kenapa kadang-kadang bandwidth itu tidak akan pas di 12, pasti kadang naik kadang turun gitu. Kalau download, pertanyaannya ya, kalau download max limit parent unlimited, bisa 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 ya, parentnya bisa kita unlimited ya. Yang kebagi rata itu sebenarnya bagian bawahnya ya, bagian bawahnya. Tapi sebenarnya paling 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 baik itu max limit di parent ya, max limit di inner queue itu tetap ada.
sebagai batas atas. Di inner queue bisa saja kita mengeset max limitnya unlimited ya, nggak ada batas. Tapi di leaf queue alangkah baiknya itu dikonfigurasi untuk max limitnya, karena itu akan dia selalu akan menuntut bandwidth lebih daripada yang di situ. Saya nggak lihat mungkin tadi pertanyaannya. Nah, untuk ini ya, saya ada lagi pertanyaannya. Jadi di inner queue bisa saja, tapi di leaf queue yang ngeset unlimited dia akan menuntut tanpa batas. Pada saat dia menuntut tanpa batas, kalau memang bandwidthnya kita lebih nggak ada masalah, tapi kalau bandwidthnya kita kurang pada saat dia menuntut tanpa batas, child yang temannya, leaf queue yang temannya juga akan menuntut tanpa batas, maka terjadilah tarik menarik alokasi. Terus bisa diingat juga ya, manajemen bandwidth. Manajemen bandwidth perlu kita terapkan kalau memang terjadi, kalau ilmu manajemen bandwidth itu namanya ilmu QoS ya, quality of service. Kalau terjadi yang namanya congestion. Congestion itu kejenuhan. Bahasa Indonesianya lah, mentok lah. Antrian ya di SPBU, antrian dibuat kalau BBM sedikit, pelanggannya banyak kan? Pelanggannya banyak. Kalau bandwidthnya banyak, kliennya sedikit, dan nggak pernah kekurangan bandwidth, manajemen bandwidth nggak perlu manajemen bandwidth. Bandwidth 10 mega, yang make kadang-kadang FB doang, ya, 4 orang klien FB doang, handphone doang. Terus kita lihat, make bandwidthnya hanya 5 Mbps sih paling tinggi. Ya sudah, nggak perlu ada manajemen bandwidth. QoS dibutuhkan terjadi congestion. Mentok ya, datanya itu mentok. Nah, PD kan 2 Mbps, masuknya 2, dipasang saja unlimited gitu. Kalau memang bandwidthnya kan naik turun kan, naik turun. Nah, ada yang nanya, kemarin ada yang nanya gini, punya bandwidth ini di Mbps, ya. Kalau kalau ini kan tadi jawabannya 2,5 Mbps-an ya, jadi sudah inner queue-nya mending max limitnya nggak usah diisi supaya bisa mentok ya. Tapi yang di leaf queue-nya alangkah baiknya diisi supaya bandwidth-nya habis kepake kan. Nah, kemarin ada pertanyaan kayak gini. Ini kan bandwidth speedy naik turun ya. Kadang 2 Mbps, kadang 1 Mbps. Ya kan? Nah, terus bagi-baginya gimana? Harusnya kalau punya 2 klien, kalau 2 Mbps berarti kan masing-masing harusnya dapat, jika 2 Mbps, masing-masing kan harusnya dapat cheer-nya ya. Dan jika yang masuk ternyata hanya 1 Mbps, masing-masing harusnya dapat itu kan harusnya.
Nah, ini susah. Kadang speedy naiknya 2 mega, kadang dia turun sampai 1 mega. Ada yang punya solusi dengan kondisi seperti ini supaya baginya tetap adil ya. Pada saat speedy turun, nah batas bawahnya kan harus dijamin juga. Nah, baik. Bisa saja, ya benar di unlimited yang di atas, tapi batas bawahnya ngambil yang 512 kan, supaya menjaga-jaga jika jangan sampai dia jatuh sampai ke 1 mega. Ya, parent bisa di unlimited, unlimited saja gitu. Tapi yang live queue-nya kita ngeset limit ad-nya yang ambil yang batas bawah yang 512. Jangan kita ambil live queue-nya batas bawahnya 1 mega. Kenapa? Karena kalau kita ambil batas bawah 1 mega, setiap klien manakala bandwidth-nya jatuh sampai ke 1 mega, berarti kan nggak dapat ya, narik-narik gitu. Iya, di unlimited saja. Baik. Uh, uh, Lanjut ya. Untuk jaringan dengan jumlah komputer yang banyak atau dengan jumlah yang sulit diprediksi, artinya kita nggak bisa tahu ya. Kadang-kadang jumlahnya sekian, kan harus bagi-bagi. Tadi kan kita belajarnya 4 klien bagi 256, 2 klien bagi 512. Kadang-kadang jika kita dapat di kondisi seperti itu, misalnya komputernya banyak atau jumlahnya sulit kita kan, ya, kita bisa kombinasikan simple queue kita dengan metode PCQ per connection. Dengan PCQ, bandwidth itu akan dibagi merata tergantung berapa klien yang menggunakan bandwidth, berapa yang sedang connect gitu ya, per connection kan, berapa yang connect, bandwidthnya akan dibagi segitu, berapa yang menggunakan alokasi bandwidth, bandwidthnya akan dibagi segitu. Pembagian bandwidth dengan PCQ itu hasilnya akan seragam, ya. Dan kita punya pilihan cheer dan mir yang berbeda-beda setiap klien, semuanya akan seragam. Tapi walaupun begitu sebenarnya masih bisa diotak-atik ya. Kalau kita ngerti konsepnya, kita akan masih bisa ngotak-atik. PCQ akan modelnya seperti ini ya. Kalau lambat. Nah, modelnya akan seperti ini. Bandwidth contoh yang masuk 2,5 bagi 16, 2500 bagi 16. Bagi 16. Saya lagi buka kalkulator loh, 156 loh. 156 kbps. Ya, boleh. 128. Masih bisa simpan sedikit buat burst bisanya. Buat lompatan-lompatan bandwidth masih bisa. Ya, gitulah.
namanya personal bandwidth pasti nggak jelas ya naik turunnya kan. Nah, dengan Siki, bandwidth akan dibagi rata sesuai dengan berapa klien yang menggunakan alokasi bandwidth. Misalnya, ya, bandwidthnya 512. Yang make itu satu orang. Ya, satu orang itu akan dapat 512. Tiba-tiba makainya dua orang, dapat 256. Kapan makainya 7 orang? Ya sudah, dibagilah seperti ini. Itu PCK akan membagi rata terus-terusan. Ya. Nah, cara konfigurasinya sebenarnya sederhana jadinya. Nah, secara default untuk router OS versi 6, metode PCK ini sudah ada seperti ini. Bisa kita cek di bagian tipe, ada PCK download default, PCK upload default. Itu sudah ada, tinggal kita gunakan, ya. Tinggal kita gunakan. Nah, yang download untuk PCK terhadap traffic download, yang PCK upload default untuk yang traffic upload. Sebenarnya tinggal kita gunakan, kita buat satu baris konfigurasi. Untuk menggunakan PCK cukup satu baris konfigurasi, sedangkan target itu diisi bukanlah IP address klien, karena kita nggak tahu kan IP-nya berapa, jumlahnya berapa. Menambahkan PCK sendiri bisa, bisa ya. Jumlahnya berapa kita nggak tahu, kita masang saja di sini network address-nya 192.168.10/24. Max limitnya kita pasang 1 mega, contoh bandwidth yang masuk 1 mega. Ya. Terus tinggal kita rubah di sini QTP-nya. Isikan PCK untuk yang upload, isikan PCK download untuk yang download. Sudah, itu selesai konfigurasinya. Hanya satu baris untuk satu jaringan penuh, berapapun jumlahnya. Tapi mereka akan berbagi rata ya. Mereka akan berbagi rata alok bandwidthnya. Nggak bisa lagi kita mainin, oh yang si ini alokasi bandwidthnya kayak gini, si ini relatif sulit, tapi sebenarnya masih bisa. Gitu. Nah, kalau mungkin mau lihat konfigurasinya di Winbox ya, kita limit semua, pasangkan network address 1024, mungkin bandwidthnya 10 mega, 10 mega. Nah, terus kita rubah QTP-nya. Yang di target up kita pasang PCK upload default, yang target download kita pasang PCK download default. Setelah ini selesai sebenarnya. Satu baris konfigurasi ini untuk berapapun jumlah komputernya. Benar, di PCK ada konfigurasi bandwidthnya. Efisien, diterapkan dengan DHCP kan masalah kita nggak tahu IP-nya dia berapa ya, tukar-tukar. Nah, ini kena semua kan. Dengan
dari dasar naik 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 gitu. Karena kalau kami biasanya di ilmujaringan.com sebenarnya tidak fokus dengan cara konfigurasi, tapi sebenarnya harus yang berjalan di belakang layar itu apa, ya, sehingga kalau ketemu skenario jaringan yang berbeda-beda, kita tidak akan kebingungan ya, karena kita sudah mengerti, oh sebenarnya yang dilakukan Q ini, yang dilakukan parameter ini, sehingga untuk medan-medan yang berbeda masih tetap bisa kita lakukan. Delimitan sebenarnya nggak harus baku ya, bisa sebenarnya, nggak harus baku. Di PCK, ulang ya, PCK itu kerjanya melakukan perataan ya. Kalau kita lihat ini ya, kalau PCK sedikit saya ulang, tadi ada yang minta diulang ya. Gambarnya ini ya, PCK-nya masuk, bandwidth masuk 512. Kalau kita gunakan PCK ya, satu orang yang make diberikan 512. Dua orang yang make 512-nya langsung dibagi dua. Secara otomatis kita tidak perlu membuatkan leave queue, inner queue seperti tadi ya. 7 orang yang pakai ini baginya seperti ini. Itu untuk PCQ ya, dia akan membagi rata. Mas Zen itu variannya di mana ya? Di PCQ atau yang di konfigurasi pertama? Config-nya ya. Oke. Config-nya gini. Kita ingin, saya hapus dulu ya. Oke. Kalau kita ingin menggunakan PCQ, kita punya jaringan 192.168.0/24. Kita tinggal nambah kayak gini. Oke. Taruhlah limit semua. Mungkin lihat di inbox ya. Targetnya dipasangkan network address, bukan IP address dari klien. Oke, seperti ini. Terus diisikan max limitnya 10 mega contohnya ya. 10 mega. Dan kemudian kita pilihkan, kalau begini bahasanya ya, ini kan 1.0 ya, kita berikan ke semua orang yang ada di jaringan ini. Masing tingginya bandwidth yang akan masuk ke jaringan ini adalah 10 mega ya, 10 mega ke jaringan yang isinya 1.1, 1.2 dan 1 titik entahlah seberapa, kita nggak tahu jumlahnya. Nah, pasti mereka akan berebut kan banyak anggota dari ini kan, mereka akan berebutan. Nah, supaya tidak berebutan, kita masukkan PCK download default PCK ya, satu jaringan.
Baik, kalau jelas mungkin kita istirahat 15 menit ya. Ini kan 10:15, berarti kita sambung lagi 10:30 gitu ya. 10:30. Mic-nya saya unmute. Atau ada yang mau ngobrol sambil ngopi, silahkan.